everyone. Masih di Kamboja. Aku akan mengajak kalian semua untuk ke salah satu gedung yang dulunya adalah sekolah, kemudian dialihfungsikan sebagai tempat penyiksaan, penahanan, pembunuhan massal oleh kelompok separatis Khmer Merah atau Red Khmer di Kamboja. Yuk. Berbicara mengenai kemerdekaan Kamboja, Perancis mengakhiri penjajahannya di Kamboja yang telah berlangsung sejak tahun 1563. Dan Kamboja pun menjadi sebuah negara yang berdaulat sejak pada tanggal 9 November 1993. Here we go, guys. Ini adalah Salt Lake. Salah satu tempat yang sebenarnya ini adalah gedung sekolah, kemudian dialihfungsikan untuk sebagai tempat penyiksaan separatis pemberontak Red Khmer atau Khmer Merah di Kamboja. Phnom Penh. Khmer Merah yang merupakan gerakan militer dengan ideologi komunis ini kemudian menguasai Kamboja pada tahun 1975 sampai dengan 1979. Oke, ini adalah bagian utama dari gedung E, gedung utama di lantai dasar. Kami bisa melihat itu ditutup karena cukup sensitif sekali dan tidak bisa dibuka untuk publik hanya pada saat-saat tertentu atau historical moment tertentu baru bisa dibuka. Gerakan komunis Kamboja berawal dari Partai Revolusi Rakyat Khmer yang dibentuk pada tahun 1951 di bawah naungan Viet Minh, sebuah partai kemerdekaan Vietnam. Selain itu, dalam pergerakannya diberlakukan juga kebijakan Mahalut Plo yang merupakan tiruan kebijakan Great Leap Forward China, dan kebijakan ini bertanggung jawab atas kelaparan besar bagi warga Kamboja. Guys, ini adalah ruang interogasi, jadi nggak cuma disiksa aja. Can you see this? Dan itu tempat duduknya investigatornya atau tukang interogasinya. Can you imagine that? So, ini korban penyiksaan. Jadi kaki dan tangannya itu diikat di sini. Ini bagian kakinya dan tangannya akan diikat di sini. Selain itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam konflik politik di Kamboja dengan melakukan pengeboman besar-besaran atau bisa disebut dengan genosida. Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut diperkirakan telah membantai sekitar lebih dari 2 juta orang Kamboja. Ya, aku harus ngomong seperti ini ya, fakta bahwa pada waktu itu Khmer Merah menggunakan anak-anak juga sebagai alat untuk interogasi. Maksudnya adalah mereka dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari orang tuanya, hanya untuk memancing orang tua sedang bersembunyi atau yang dirasa berkaitan dengan musuh-musuh Khmer Merah waktu itu. Meski tidak teridentifikasi sebagai sebuah pelanggaran pada waktu itu, tapi ini adalah kegiatan yang sangat-sangat keji. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah baju-baju anak yang sudah dibersihkan tentunya sebagian. Nah, ini belum dibersihkan. Intinya adalah baju-baju ini ditemukan di ruang penyiksaan pada waktu itu. Mereka dipisahkan dari orang tuanya, dari keluarganya untuk memancing orang tuanya agar keluar dari tempat persembunyian.
Di sini, sebagian besar yang dieksekusi adalah para intelektual, seperti diantaranya adalah mantan Menteri Informasi Haunim, Profesor Ilmu Hukum Prongton, serta beberapa warga asing yang termasuk intelektual yang kebetulan ada di Kamboja, seperti David Leo Scott dari Australia. Penjara S21 atau Tuol Sleng adalah bagian dari rezim Khmer Merah yang paling rahasia. Pada 1962, penjara S21 merupakan sebuah gedung SMA yang bernama Poneayat. Semasa pemerintahan Lon Nol, nama sekolah dirubah menjadi Tuol Swa Prey High School. Dibuat bukan tanpa sebab, tapi memang untuk beberapa alasan agar narapidana benar-benar tidak bisa keluar. Jadi seperti ruang isolasi. Tuol Sleng ini berlokasi di subdistrik Tuol Swa Prey atau sebelah selatan Phnom Penh. Luas dari wilayah ini adalah 600 kali 400 meter. Dan setelah Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, sekolah dirubah menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang dituduh sebagai musuh politik. Di ladang pembantaian ini, para intelektual diinterogasi, disiksa, dilecehkan, bahkan dibunuh. Dalam ruang sesempit ini, tahanan akan disekap, disiksa, diinterogasi. Nggak jarang dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Ini sekat terbuat dari papan. Dan seperti penjara pada umumnya, hanya memiliki satu sisi mata, digunakan untuk mengantar makanan, obat-obatan, atau keperluan lain oleh penjaga. Hanya untuk penjaga, tidak boleh sesama tahanan. Satu orang yang disiksa harus menyebutkan 15 nama orang-orang berpendidikan yang lain. Jika tidak menjawab, mereka akan disiksa. Kuku-kuku mereka akan dicabut, kemudian direndam dengan cairan alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bak air atau bahkan disedot. Kepedihan, kesakitan, dan penyiksaan ini juga dialami oleh terutama kaum perempuan karena mereka kerap diperkosa saat diinterogasi. Ini penampakan dari dalam room cell-nya hanya muat untuk satu orang, tanpa kloset di dalam. Jadi mereka harus benar-benar menahan atau terpaksa membuang di dalam. I can't believe it. Ayo get ready for this one, guys. Dari semua korban-korban itu ada lebih dari 60% yang sudah terdeteksi identitas mereka, sebagian tidak terdeteksi. Aku akan tunjukin foto-foto mereka, korban-korban penyiksaan dari Khmer Merah. Yuk. Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat dilarang memeluk agama, bahkan menempuh pendidikan. Mereka yang menentang akan ditawan hingga dihabisi karena dianggap mengganggu tujuan utama dari Red Khmer. Penduduk Phnom Penh dan juga provinsi yang lain terpaksa keluar dari kota. Mereka berpindah dari desa ke desa, daerah ke daerah, penampungan satu ke penampungan yang lain, bersembunyi di hutan hingga di pinggir sungai secara nomaden. Phnom Penh saat itu menjadi kota mati. Perekonomian di seluruh negeri berubah total di bawah pimpinan Red Khmer sebagai komunis. Digunakan untuk menyopang kepala bagian tengkorak belakang dan matanya sengaja dibelek, maaf. I have to say this, penyiksaan
Oke, I can see anything. Kita lanjut ya foto-fotonya. Ini adalah salah tengkoraknya, kita melihat di bagian atasnya itu bolong, berarti pernah dilakukan penusukan menggunakan logam yang tajam. Di sebelah kanan penyok, fraktur di gigi. Hal serupa juga terjadi. Tengkoraknya retak, penyok di sebelah kiri.